Ih, pengen beli baju deh. Tapi pengen beli bajunya online. Di mana ya? Lu udah nyoba Matahari belum? Belum. Emang Matahari ada e-commerce-nya? Masa lu nggak tahu sih, Matahari itu udah ada webnya dari tahun 2015. Oh, emang iya? Iya, jadi web e-commerce Matahari itu awalnya udah ada dari tahun 2015. Tapi pas di tahun 2018 mereka tuh berubah, yang tadinya multi channel berubah menjadi omni channel. Oh, Iya. oh, ya udah. Gue mau coba cek dulu deh. Oh. Nah, berdasarkan dari percakapan sebelumnya, kita jadi tahu nih bahwa untuk di era digital sekarang ini, yang tadinya kita mau belanja secara offline, sekarang bisa secara online. Maka dari itu, saya bersama teman-teman saya pada proyek kali ini akan mengambil contoh dari PT Matahari Department Store TBK. Dan kira-kira apa sih yang membuat kita tertarik untuk membahas tentang departemen ini? Mari kita ke slide selanjutnya. Berdasarkan latar belakang, kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi pada perusahaan retail mengubah cara perusahaan retail beroperasi, layanan, hingga juga pemasaran yang berbasis online. Dan sekarang konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online lewat e-commerce. Dan disitulah perusahaan retail harus bisa beradaptasi. Berdasarkan konsep e-business dan juga e-commerce dari Rance and Prince, bahwa teknologi itu menjadi elemen penting untuk meningkatkan nilai tambah dan juga meningkatkan efisiensi. PT Matahari merespons transformasi digital lewat matahari.com yang dimana melakukan kerjasama marketplace, sistem POS modern, CRM, dan juga layanan omnichannel. Meskipun bermanfaat, digitalisasi juga menghadapi tantangan seperti integrasi sistem, keamanan data, dan juga persaingan antar retail. Pada rumusan masalah, kita membahas bagaimana penerapan e-business dan juga e-commerce pada PT Matahari Department Store TBK. Terus, sistem apa saja yang digunakan Matahari untuk mendukung operasional dan juga pelayanan pelanggan? Apa manfaat implementasi teknologi informasi pada kinerja perusahaan? Dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Matahari dalam proses transformasi digital? Pada tujuan penulisan, yang pertama, kita mendeskripsikan penerapan e-business dan e-commerce di Matahari. Yang kedua, untuk menjelaskan jenis sistem informasi yang digunakan Matahari. Yang ketiga, menganalisis manfaat implementasi teknologi terhadap efektivitas operasional. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Matahari dalam digitalisasi. Pada landasan teori, kita membahas tentang teknologi informasi mengenai pengertian dan ruang lingkup. Teknologi informasi adalah kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan juga menyebarkan informasi. Menurut Loudon, teknologi informasi adalah teknologi komputer ditambah teknologi komunikasi. Menurut Martin dan Lucas menekankan bahwa teknologi informasi mencakup seluruh teknologi untuk memproses dan mengirimkan data elektronik. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan integrasi dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Selanjutnya ada 4 peran teknologi informasi dalam bisnis modern. Yang pertama, untuk mendukung operasional bisnis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, untuk mempercepat aliran informasi. Dan yang keempat, menjadi fondasi transformasi digital. Nah, setelah ini akan langsung masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan mengenai sistem informasi dan juga perannya dalam bisnis modern. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai e-business.
Jadi di sini ada 3 pengertian. Yang pertama itu menurut Rainer dan juga Prince. Dia mengatakan bahwa e-business itu merupakan penggunaan teknologi digital, terutama internet, untuk melakukan atau menjalankan seluruh proses bisnis. Jadi di sini maksudnya itu seluruh aktivitas bisnis, baik itu pemasaran, pelayanan, pengolahan data, dilakukan secara digital. Terus yang kedua itu ada menurut Wolf. Wolf ini mengatakan bahwa e-business itu merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain ataupun pelanggan. Jadi di sini fokusnya lebih ke bagaimana teknologi ini tuh mempermudah atau mempercepat suatu proses bisnis. Terus yang ketiga ada menurut Stephen Alter. Stephen Alter itu mengatakan bahwa e-bisnis itu mencakup semua aktivitas bisnis yang dilakukan dengan bantuan sistem terkomputerisasi. Contohnya itu kayak ada penjualan, pembayaran, kolaborasi internal, produksi, dan berbagai layanan perusahaan lainnya. Nah, di dalam e-business itu ada ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada supply chain management, di mana ini tuh bagaimana suatu perusahaan untuk mengolah aliran barang dari pemasok ke pelanggan dengan bantuan teknologi digital. Terus yang kedua itu ada pemasaran digital. Di sini itu aktivitas pemasaran melalui media sosial, email marketing, ataupun iklan online yang menggunakan platform digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Terus selanjutnya ada CRM, di mana sistem ini tuh akan membantu perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan agar lebih personal dan juga lebih efektif. Terus ada kolaborasi internal, di mana penggunaan platform digital ini digunakan untuk komunikasi dan juga kerjasama di dalam suatu perusahaan, misalnya dengan menggunakan tools, contohnya kayak Teams. Terus selanjutnya ada pengelolaan data perusahaan, di mana data ini tuh dianggap sebagai aset penting untuk mengambil suatu keputusan. Jadi data ini tuh harus dikumpulkan, disimpan, dan juga dianalisis yang nantinya akan ngebantu suatu bisnis untuk mengambil suatu keputusan. Terus yang terakhir itu ada layanan pelanggan digital. Ini tuh kayak chatbot atau live chat yang ada di website yang nantinya akan ngebantu pelanggan nih apabila pelanggan butuh bantuan, jadi mereka tidak harus langsung datang ke store. Jadi bisa dilakukan secara online. Jadi selanjutnya saya akan ngejelasin e-commerce. Jadi e-commerce itu merupakan proses membeli, menjual, menukar, mentransfer produk, jasa, ataupun informasi melalui jaringan komputer, terutama internet. Jadi ini tuh fokusnya lebih ke transaksi digital, bagaimana seorang penjual dan juga pembeli berinteraksi untuk melakukan proses jual beli secara online gitu. Nah, di sini tuh ada karakteristik dari e-commerce. Yang pertama itu dia universal standar. Jadi kayak transaksi yang dilakukan melalui internet ini tuh udah berstandar global. Jadi sistem yang berbeda-beda ini dapat lebih mudah untuk terhubung gitu. Terus interactivity, di mana perusahaan ini tuh bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui platform digital. Kayak yang tadi saya bilang seperti live chat atau enggak bot chat. Terus di sini ada information riches, di mana internet ini memungkinkan untuk penyajian informasi yang lebih lengkap dan juga detail, kayak misalnya foto, video, review pelanggan, dan juga deskripsi. Terus yang selanjutnya ada global reach, di mana jangkauan pasarnya itu akan lebih luas gitu. Terus yang terakhir ada personalization dan juga customization, di mana kemampuan platform digital ini tuh bisa menyesuaikan tampilan atau merekomendasikan produk berdasarkan preferensi masing-masing dari pelanggan. Contohnya dari e-commerce itu tuh ada pemesanan produk melalui online, pembayaran melalui e-wallet atau mobile banking, terus ada pelacakan status pemesanan secara real time, terus layanan pelanggan melalui aplikasi atau chatbot, terus ada pengolahan katalog produk di website. Selanjutnya ada jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama itu ada B2C. B2C ini tuh business to consumer. Jadi di mana perusahaan ini menjual produk atau jasa kepada langsung kepada konsumen akhirnya melalui platform digital. Ini tuh merupakan model yang paling umum dan juga paling mudah untuk kita temuin. Terus yang kedua itu ada B2B. B2B ini tuh business to business, di mana transaksi terjadi antar bisnis. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan kayak produksi, operasional, dan juga distribusi. Ya, volume pembeliannya tuh biasanya lebih besar, terus berulang, dan juga terjadinya negosiasi harga. Terus yang ketiga ada C2C, consumer to consumer, di mana transaksi antar pengguna individu dengan pengguna lainnya melalui marketplace sebagai perantaranya. Biasanya ini tuh berupa kayak barang pre-love, koleksi pribadi, ataupun kayak barang-barang yang non pabrikan gitu.
Terus yang terakhir ini ada B2G. B2G ini tuh business to government. Jadi di mana tuh perusahaan menjual produk, jasa ataupun layanan kepada instansi pemerintahan melalui sistem pengadaan yang lebih resmi gitu. Terus di sini ada kelebihan dari e-commerce loh. Nah, kelebihan dari e-commerce itu apa aja? Yang pertama itu akses pasarnya lebih luas. Nah, perusahaan ini tuh bisa ngejangkau pelanggan dari berbagai kota ataupun negara dengan menggunakan platform online. Dan produk mereka ini tuh bisa dilihat kapan aja, di mana saja, sehingga peluang penjualannya itu bakal lebih besar. Terus yang kedua, biaya operasionalnya rendah karena kita menggunakan platform online. Jadi kita tuh nggak ngebutuhin toko fisik yang lebih besar. Jadi untuk biasanya uang yang kita keluarkan untuk biaya sewa gedung, listrik ataupun gaji itu bisa lebih berkurang. Karena kalau dalam e-commerce ini itu prosesnya bisa dilakukan secara otomasi, kayak misalnya konfirmasi pembayaran ataupun pengecekan stok. Terus yang ketiga itu ada transaksinya lebih cepat dan juga otomatis, kayak misal dari mulai melihat produk, memilih varian, melakukan pembayaran hingga menerima konfirmasi, semuanya itu dilakukan hanya bisa sekali klik aja. Jadi proses digital ini tuh bisa ngebuat transaksi jauh lebih cepat dibandingkan yang manual gitu. Terus ada personalisasi pelanggan, di mana tuh mampu menampilkan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaan dan juga preferensi dari pelanggan gitu. Terus datanya juga lebih real time, di mana platform digital ini tuh perusahaan bisa lebih tahu nih produk yang sering dilihat oleh pelanggan tuh apa aja. Terus kapan sih biasanya pelanggan ini tuh melakukan pembelanjaan. Terus biasanya metode pembayaran yang mereka suka tuh seperti apa. Terus pola perilaku konsumennya tuh kayak apa. Nah, data-data ini tuh bakal ngebantu banget suatu bisnis untuk mengatur suatu strategi mereka gitu dalam pemasaran, pengolahan stok, atau serta meningkatkan kualitas layanan mereka gitu. Ya, tadi kan ada yang namanya kelebihan. Sekarang aku akan ngejelasin keterbatasan dari e-commerce. Nah, keterbatasan e-commerce itu karena e-commerce ini lebih ke berbasis digital, jadi risiko keamanan datanya tuh ada banget. Kayak misalnya transaksi online ini kan rentan terhadap pencurian, peretasan data, penyalahgunaan informasi pribadi. Jadi itu akan berdampak kepada kepercayaan pelanggan gitu. Terus yang kedua ini keterbatasannya itu tidak dapat mencoba produk secara langsung. Karena kita membeli barang secara online, kita gak bisa tahu nih bahannya secara langsung seperti apa, apakah sesuai foto atau tidak. Jadi akan muncul keraguan di dalam pelanggan ini, takut tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Terus yang ketiga itu ada ketergantungan internet. Nah, kalau misalnya ada gangguan jaringan, ini akan memperlambat internet sehingga nanti akan berdampak pada transaksi e-commerce ini gitu. Terus ada persaingan yang sangat ketat. E-commerce ini kan lebih mudah untuk dimasuki oleh pemain baru. Jadi harganya itu sangat kompetitif dan juga keuntungannya itu lebih menipis. Jadi perusahaan ini tuh harus terus melakukan inovasi. Kalau misalnya perusahaan gak bisa melakukan inovasi, perusahaan akan sangat tertinggal. Nah, sebelum lanjut, teman-teman pernah kepikiran gak sih e-commerce ini kan online? Mereka dapat pendapatan dari mana aja? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka dari itu kita akan bahas model pendapatan e-commerce. Pada umumnya, e-commerce memiliki 4 model pendapatan, yaitu sales revenue, subscription, transaction fee, dan juga affiliate. Nah, kita bahas yang sales revenue yuk. Jadi, sales revenue model merupakan model yang paling umum di mana perusahaan kita akan mendapatkan pendapatan jika kita telah menjual barang maupun jasa kepada konsumen. Jadi, semakin banyak produk yang kita jual kepada konsumen, semakin besar pula pendapatan kita. Yang kedua, ada subscription. Nah, kalau subscription ini membuat model pendapatan lebih stabil, teman-teman. Contohnya seperti Spotify, Netflix, YouTube Music, dan yang lain-lain lagi. Dengan model ini, kita akan mendapatkan pendapatan melalui customer yang membayar selama mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Tugas kita sebagai perusahaan adalah membuat si konsumen tetap menggunakan layanan dari perusahaan kita. Yang ketiga, ada transaction fee model, di mana perusahaan akan mendapatkan uang atau pendapatan dari proses transaksi yang telah berlangsung. Contohnya seperti Tokopedia dan juga Gojek, di mana mereka mengambil fee dari setiap order. Yang terakhir ada affiliate model, di mana model ini tuh baru-baru aja dikembangkan oleh platform seperti TikTok. Jadi kita akan mendapatkan komisi atas penjualan dari merekomendasikan produk orang lain. Sistemnya gimana sih? Jadi
cara kerjanya adalah kita akan merekomendasikan produk orang lain melalui link atau yellow bucket di TikTok. Nah, jika ada orang lain melakukan pembayaran atau transaksi dari link tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi atas penjualan tersebut. 4 model pendapatan itulah yang membuat bisnis digital dapat berkembang dengan besar dan juga lebih cepat. Selanjutnya, kita bahas teknologi pendukungnya yuk. Nah, biar si e-commerce ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya e-commerce membutuhkan beberapa teknologi pendukung. Yang pertama dan paling basic adalah internet dan juga website. Ini tuh seperti pintu masuknya teman-teman. Jadi, orang akan mencari keterangan tentang produk, melihat detail produk, melakukan transaksi hingga pembayaran melalui internet dan juga website. Terus, karena kita sekarang udah pada punya HP, maka dari itu ada yang namanya mobile commerce. Intinya, mobile commerce ini adalah belanja dari smartphone yang harus cepat, gampang, dan juga nggak bikin kesel. Dimana kalau kita udah kesel gara-gara aplikasinya lemot, tentunya si konsumen akan langsung tutup aplikasi tersebut. Jadi nggak bakal melakukan transaksi deh. Untuk pembayarannya bisa menggunakan e-payment. E-payment itu termasuk seperti e-wallet, kartu kredit digital, dan juga mobile banking. Dengan sistem ini tuh transaksi akan jauh lebih cepat dan juga lebih praktis teman-teman. Terus biar perusahaan bisa kenal pelanggan lebih baik, ada CRM, di mana sistem ini akan menyimpan data belanja kita, preferensi, dan sebagainya. Tujuannya biar layanan yang kita dapat akan lebih personal. Setelah terjadinya transaksi, tentunya pasti akan ada aliran dari pemasok hingga ke konsumen. Maka dari itu ada sistem yang namanya SCM. SCM ini akan membantu mengatur aliran dari pemasok hingga konsumen, dan dia itu penting. Kenapa? Karena SCM ini akan memastikan stok aman, distribusi lancar, dan juga barang tidak habis dari warehouse. Terakhir, ada yang namanya POS system. Jadi, dia itu seperti kasir modern yang akan langsung terhubung kepada inventory. Misalkan nih, kalian belanja di Indomaret atau Alfamart. Ketika mbak-mbaknya scan barang tersebut dan akhirnya terjadi transaksi, maka si sistem ini akan langsung memotong stok yang ada di inventory. Oke teman-teman, karena semua transaksi sudah terjadi secara online, tentunya keamanan itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Di sini ada 5 elemen penting, yaitu pertama ada confidentiality, yaitu menjaga supaya data pelanggan tetap rahasia. Tentunya kita nggak mau dong data pelanggan kita bisa tersebar ke oknum-oknum yang tidak seharusnya menggunakan data tersebut. Maka dari itu kita harus menjaga data konsumen kita sebaik-baiknya. Lalu yang kedua ada integrity. Integrity itu adalah memastikan data tidak berubah sesuai izin. Jadi kita sebagai perusahaan tentunya akan memiliki data-data dari si konsumen tersebut. Nah, kita tidak boleh semena-mena mengedit atau merubah isi dari data-data tersebut tanpa persetujuan dari konsumen. Yang ketiga ada availability. Tentunya karena semua sudah terjadi secara online, kita harus memastikan nih bahwa sistem kita harus selalu siap digunakan. Kalau misalkan nih website kita ternyata sering down, tentunya itu akan membuat konsumen tidak nyaman dan akhirnya memilih dari perusahaan lain atau website yang lainnya. Yang keempat ada autentikasi. Jadi, autentikasi ini akan memastikan bahwa orang yang dapat login ke akun tersebut atau melakukan transaksi hanya orang yang memiliki akun tersebut atau data tersebut. Bisa menggunakan password, OTP, maupun sidik jari, atau juga face recognition. Yang terakhir atau yang kelima ada non-repudiation. Jadi, ini tuh bukti bahwa transaksi benar terjadi dan tidak bisa disangkal oleh kedua belah pihak. Jadi 5 konsep inilah yang membuat transaksi online menjadi jauh lebih aman. Oke, berikutnya kita bakal bahas tentang omnichannel. Omnichannel ini merupakan konsep yang sudah sering digunakan oleh retail-retail besar seperti Matahari. Sesuai dengan judul yang kita analisis saat ini, yaitu pengimplementasian teknologi dan sistem informasi terhadap Matahari Department Store. Jadi, si Matahari ini sudah menggunakan konsep omnichannel, teman-teman. Omnichannel itu istilahnya seperti, misalkan nih, konsumen melakukan transaksi secara online, tapi mereka bisa langsung datang ke toko fisik untuk mengambil barang yang telah mereka pesan. Jadi intinya semua channel baik secara offline maupun online itu terhubung dan konsisten. Nah, dengan menerapkan si omnichannel ini tuh akan membuat pengalaman belanja yang jauh lebih nyaman dan lebih mudah. Jadi teman-teman kalau lebih suka belanja secara offline tapi kalian males buat langsung datang ke toko,
Jadi kalian tuh bisa melakukan transaksi lewat rumah dulu loh teman-teman. Kalian bisa langsung buka websitenya, cek ketersediaan barang atau stoknya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, lalu melakukan transaksi secara online. Baru deh kalian bisa langsung datang ke toko fisik untuk mengecek barang tersebut secara langsung. Nah, Matahari Department Store ini kan udah termasuk dalam perusahaan retail yang besar ya teman-teman. Jadi, perusahaan retail yang besar itu biasanya udah menggunakan banyak sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada ERP teman-teman. Jadi, ERP ini adalah sistem yang akan mengintegrasikan banyak fungsi, mulai dari keuangan, HR, stok, hingga produksi. Dengan menerapkan ERP, semua departemen akan menggunakan data yang sama yang membuat lebih efisien dan juga minim error. Yang kedua ada CRM. Nah, CRM ini fokus ke bagian data pelanggan. Jadi, dia itu akan membantu perusahaan memberikan pengalaman yang lebih personal sehingga pelanggan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan kita. Ketiga, ada SCM, sesuai yang tadi udah kita jelasin ya. Jadi, SCM itu akan mengatur proses dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah, SCM ini akan membuat perusahaan menjaga stok tetap aman dan memastikan distribusi tetap lancar. Juga ada POS system. Tadi udah kita singgung juga ya. Jadi, POS system itu merupakan kasir otomatis yang langsung terhubung pada inventory, sehingga pencatatan penjualan akan jauh lebih akurat. Yang terakhir ada BI. Jadi, BI ini itu akan membantu analisis data teman-teman. Dengan BI, manajemen akan terbantu dalam mengambil keputusan penting seperti strategi harga, promo, dan juga stok barang. Jadi, intinya, setiap e-commerce maupun retail besar itu membutuhkan kombinasi sistem yang tepat teman-teman. Mulai dari model pendapatan yang jelas, teknologi pendukung, keamanan yang kuat, pengalaman omnichannel yang konsisten, dan juga sistem informasi yang terintegrasi. Nah, jika kita menerapkan semua elemen tersebut dengan baik, kami yakin perusahaan tersebut pasti akan jauh lebih efisien, lebih kompetitif, dan mereka juga akan jauh lebih siap menghadapi pelanggan digital yang akan datang. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Nah, teman-teman tahu nggak sih perusahaan Matahari ini? PT Matahari Department Store adalah salah satu retail terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1958. Nah, perusahaan ini telah berkembang menjadi jaringan department store yang lebih ke modern dengan lebih dari 100 gerai. Matahari menawarkan produk-produk seperti kebutuhan rumah tangga, lifestyle, kosmetik, dan fashion. Nah, mereka ini menawarkan untuk segmen ke kelas menengah. Sebagai salah satu retail terbesar, perusahaan itu harus terus berinovasi melalui pengembangan produk, ekspansi, dan mereka itu harus bertransformasi secara digital. Namun, beberapa tahun terakhir, perusahaan retail ini mengalami perubahan karena yang pertama, pertumbuhan e-commerce. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga, yaitu meningkatnya persaingan. Nah, sehingga perusahaan Matahari ini perlu melakukan adanya penyesuaian strategi agar mereka itu tetap relevan dan kompetitif. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur pasar yang dihadapi oleh Matahari. Yang pertama, itu banyaknya pesaing seperti Ramayana, Transmart, Aeon, H&M, serta platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, yang kedua, yaitu produk yang terdiferensiasi, terutama pada bagian fashion dan lifestyle. Yang ketiga, adanya hambatan pasar relatif rendah meskipun membutuhkan modal yang besar. Yang keempat, kekuatan brand yang menjadi faktor pembela yang sangat penting. Dalam pasar monolitik, setiap perusahaan itu harus memiliki kebebasan untuk mengatur strategi diferensiasi mereka, terus harganya, promosinya, dan kualitas layanan untuk menarik konsumen ataupun pelanggan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke analisis permintaan dan penawaran dari Matahari atau di Matahari ini. Nah, saya akan menjelaskan permintaan dari Matahari yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Nah, yang pertama itu ada pendapatan konsumen. Matahari ini menyasar segmen kelas menengah. Kalau misalkan ekonomi lagi stabil, ekonomi Indonesia ini lagi stabil, dan mereka pendapatannya meningkat, konsumen atau masyarakat ini biasanya cenderung lebih berani untuk
berbelanja untuk kebutuhan pakaian ataupun aksesori mereka. Ketika adanya inflasi atau ketidakpastian ekonomi, pasti konsumen ini akan mengurangi atau cenderung tidak berbelanja untuk kebutuhan fashion mereka. Nah, oleh karena itu, Matahari ini perlu untuk selalu memantau kondisi ekonomi Indonesia untuk menyesuaikan strategi harga dan promosi agar mereka ini sesuai dengan kemampuan pembelian konsumen. Nah, Matahari ini terus perlu memantau kondisi ekonomi Indonesia agar mereka itu bisa menyesuaikan harga yang tepat, promosi yang tepat, dengan sesuai kemampuan pembelian si masyarakat atau konsumen Indonesia ini. Nah, industri fashion itu sifatnya dinamis. Nah, sehingga perusahaan itu harus terus menangkap perubahan yang ada di dunia ini. Nah, kalau misalkan koleksinya nggak sesuai sama tren atau nggak sesuai sama perkembangan gaya yang ada di dunia ini, itu akan menurunkan daya tarik si pembeli tersebut. Nah, bisa jadi itu akan mendorong si konsumen atau si pembeli itu beralih ke pesaing. Nah itu, Matahari itu perlu rutin riset pasar dan memperkuat tim desain agar mereka ini tetap unggul. Nah, semakin cepat perusahaan menyesuaikan diri dengan tren, akan semakin cepat juga mereka ini meningkatkan penjualan mereka. Nah, faktor yang ketiga ada harga produk substitusi. Kehadiran brand fast fashion produk global menjadi faktor penting yang mempengaruhi permintaan di Matahari. Nah, produk substitusi dengan model lebih modern, kualitasnya lebih stabil, dan harganya lebih kompetitif akan menggeser preferensi si konsumen tersebut. Nah, jika pesaing menawarkan nilai yang lebih unggul atau yang lebih tinggi ke konsumen, maka konsumen itu akan lebih cenderung ke pesaing dan mereka akan berpindah. Nah, hal ini tuh menuntut Matahari untuk menjaga harga mereka tanpa menurunkan kualitas mereka. Nah, salah satu strategi yang relevan adalah memperkuat private label mereka agar Matahari ini dapat menawarkan produk yang berbeda dan memiliki margin yang lebih baik untuk perusahaan mereka. Nah, selanjutnya ada kehadiran e-commerce. Konsumen kini memiliki pilihan belanja yang lebih praktis, cepat, dan fleksibel, termasuk kemudahan untuk membandingkan harga, promo, serta ketersediaan berbagai brand dalam satu platform membuat perilaku belanja masyarakat itu bergeser dari offline ke online. Nah, perubahan perilaku masyarakat ataupun konsumen dapat menurunkan permintaan di toko Matahari yang offline jika Matahari tidak menyediakan platform online yang memadai. Nah, dari sisi penawaran, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, itu adalah kemampuan pengelolaan stok. Dimana jika stoknya terlalu sedikit, akan terjadi yang namanya stock out. Nah, ini tuh akan menimbulkan pelanggan itu lari ke kompetitor lain. Lalu jika sebaliknya, atau supply atau stok itu terlalu banyak, itu akan menimbulkan masalah baru, yaitu biaya penyimpanan yang terlalu tinggi. Dan stok itu tidak relevan lagi dengan tren yang sedang berjalan. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya hubungan antara dengan pemasok lokal atau supplier lokal. Nah, hubungan ini itu membantu perusahaan untuk memaintenance rantai pasok, terus mempercepat barang untuk sampai, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu adalah ada namanya efisiensi rantai pasok. Nah, efisiensi ini itu membantu untuk mempercepat perusahaan dalam sisi logistiknya dan mempercepat barang untuk tiba. Lalu yang terakhir atau yang keempat, itu ada yang namanya pengadaan produk per musim atau koleksi. Nah, ini tuh yang paling sering diterapin sama perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Itu kayak Uniqlo, H&M. Mereka itu menerbitkan barang atau merilis barang itu tergantung musim dan tren yang sedang berjalan saat ini. Lalu berikutnya ada keterkaitan antara penawaran dan permintaan. Dimana jika permintaannya itu terlalu tinggi, tapi supply-nya itu rendah, resiko itu pelanggannya itu bisa kehilangan pelanggan itu bisa meningkat. Lalu jika sebaliknya, perusahaan itu perlu memberikan diskon dengan margin yang lebih besar. Lalu ada bentuk-bentuk persaingan yang dihadapi. Nah, bentuk-bentuk persaingan ini ada 4, yaitu yang pertama, itu adalah product competition atau kompetisi produk, di mana Matahari itu harus lebih memperbarui koleksi mereka itu tergantung tren dan musim yang sedang berjalan saat ini.
Lalu yang kedua itu adalah price competition, di mana price competition seperti namanya, dia ini kompetisi berbasis price atau harga, di mana di era sekarang customer itu atau konsumen itu lebih mudah dalam membandingkan harga melalui internet. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya service competition, di mana seperti pelayanan cepat, terus respon cepat dan toko yang nyaman untuk didatangi itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen itu tertarik untuk berbelanja di store atau tempat kita gitu. Lalu yang terakhir ada digital competition. Ini lebih ke platform-platform seperti e-commerce itu membuat pengalaman berbelanja itu lebih mudah dan praktis gitu. Jadi Matahari mau nggak mau itu harus juga mengadaptasi hal-hal ini. Lalu ada strategi Matahari dalam menghadapi persaingan. Nah, mereka ini menggunakan 5 strategi utama, yaitu yang pertama itu strategi diferensiasi produk. Di mana ini tuh mereka itu memperkuat private label, mengikuti tren, dan menyasar segmen pasar yang lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya transformasi digital dan omnichannel, di mana mereka ini meningkatkan website Matahari dan melakukan integrasi stok di website mereka. Lalu yang ketiga, itu ada yang namanya strategi harga kompetitif. Ini mirip seperti price competition tadi, di mana mereka ini mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan promo-promo musiman, promo-promo mengikuti tren. Ya pokoknya memberikan promo-promo yang sesuai dengan tren yang berjalan saat ini. Lalu yang keempat itu ada yang namanya peningkatan customer experience, di mana toko itu dibuat lebih modern, terus pelayanan lebih cepat, serta program loyalitas itu udah diterbitkan gitu. Jadi semakin banyak atau semakin sering konsumen itu belanja di tempat kalian, mereka itu akan mendapatkan promo yang lebih banyak gitu. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada yang namanya efisiensi operasional, di mana mereka itu membuat perencanaan stok itu lebih baik, lalu negosiasi dengan supplier itu lebih cepat, dan memanfaatkan data penjualan untuk melakukan forecasting atau perencanaan di masa depan. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT dari PT Matahari Department Store Tbk. Nah, yang pertama itu ada strength, di mana brand Matahari itu kuat dan memiliki jangkauan yang luas. Jadi, Matahari itu sudah berdiri puluhan tahun di Indonesia, sehingga brand Matahari itu memiliki tingkat awareness yang tinggi, sampai konsumen yang berbelanja di Matahari itu merasa nyaman dan familiar dengan PT Matahari. Selanjutnya adalah jaringan gerai yang besar. Dengan ratusan cabang yang terdiri di Indonesia, Matahari memiliki jangkauan pasar yang sangat luas. Selanjutnya, ada koleksi private label dengan margin tinggi. Jadi brand-brand internal seperti Nevada, Connection, atau Little M itu punya biaya produksi lebih rendah, tapi margin keuntungannya itu berdiri lebih tinggi, di mana ini membantu perusahaan tetap profit meskipun persaingan itu ketat. Oke, selanjutnya adalah weakness. Jadi yang pertama itu adalah transformasi digital yang belum secepat pesaing. Jadi dibandingkan brand-brand digital atau marketplace yang lain, perkembangan e-commerce dan teknologi Matahari itu masih dianggap sangat lambat. Nah, hal ini itu membuat beberapa proses masih terbilang kurang optimal. Nah, yang kedua, ada beberapa toko dianggap kurang modern, karena sebagian gerai Matahari itu masih mempunyai layout yang lama, pencahayaan yang kurang, atau experience yang belum matang. Nah, ini itu bisa mengurangi minat-minat belanja, terutama pada generasi muda. Selanjutnya adalah masih bergantung pada traffic mall. Jadi karena mayoritas gerai berada di mall, jadi performa penjualan itu sangat dipengaruhi tingkat kunjungan mall. Jadi apabila trafficnya turun, maka penjualan juga langsung ikut turun. Oke, yang selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama adalah pertumbuhan e-commerce dan peluang omnichannel. Dengan menggabungkan toko fisik dan online atau omnichannel, Matahari itu bisa menawarkan layanan-layanan yang baru seperti pick up in store, return in gerai, atau pengecekan stok real time. Jadi ini tuh bisa menambahkan minat-minat belanja pada generasi-generasi muda.
Selanjutnya adalah urbanisasi meningkat kebutuhan fashion. Jadi makin banyak penduduk pindah ke kota besar, berarti permintaan fashion dan lifestyle itu juga naik. Ini membuka peluang pasar baru untuk si PT Matahari tersebut. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi dengan brand-brand lokal. Berkolaborasi dengan desainer lokal atau UMKM bisa menarik segmen anak muda dan memperkuat citra Matahari sebagai brand yang relevan dan tren lokal. Nah, selanjutnya adalah threats atau ancaman. Jadi yang pertama itu persaingan dari fast fashion global. Seperti H&M, Uniqlo, dan brand internasional yang lain menawarkan kualitas tinggi, harga kompetitif, dan pengalaman belanja modern. Hal ini itu membuat persaingan di PT Matahari itu semakin ketat. Selanjutnya adalah pergeseran belanja di online. Banyak konsumen sekarang lebih memilih beli atau belanja lewat e-commerce karena praktis dan banyak promo. Nah, hal ini tuh bisa mengurangi pengunjung toko fisik. Selanjutnya adalah sensitivitas konsumen terhadap harga. Nah, berkolaborasi dengan segmen pasar Matahari adalah kelas menengah yang sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi diskon pesaing sedikit saja bisa langsung mengalihkan pelanggan. Nah, desainer lokal atau UMKM bisa menarik segmen anak muda dan memperkuat citra Matahari sebagai brand yang relevan dan tren lokal. Oke, selanjutnya 3.7 implikasi ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu di sisi permintaan, diferensiasi produk dan promosi yang lebih agresif berhasil meningkatkan minat konsumen dalam melakukan pembelian. Semakin kuat brand awareness dan semakin relevan produk yang ditawarkan dengan preferensi pasar, semakin besar pula potensi peningkatan volume penjualan. Kombinasi faktor tersebut akhirnya mendorong pergeseran kurva permintaan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu di sisi penawaran, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan rantai pasok memungkinkan Matahari menurunkan biaya operasional serta biaya produksi. Efisiensi tersebut tidak hanya mempercepat ketersediaan barang di gerai maupun kanal online, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan penawaran dengan dinamika pasar. Penurunan biaya ini pada akhirnya berpotensi memperluas margin keuntungan perusahaan. Nah, selanjutnya itu terhadap struktur pasar, penguatan strategi pemasaran dan operasional membantu Matahari mempertahankan posisinya dalam pasar yang bersifat monopolistik kompetitif dengan memperjelas nilai unik yang ditawarkan serta menjaga konsistensi layanan. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi tekanan dari pesaing fast fashion seperti H&M dan Uniqlo. Nah, implikasi ekonomi dan bisnis dari strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa penguatan diferensiasi mampu meningkatkan permintaan, efisiensi operasional dapat menekan biaya penawaran dan optimalisasi omni-channel, memperkuat daya saing perusahaan dalam struktur pasar monopolistik kompetitif dengan memadukan teknologi, inovasi produk, dan pelayanan pelanggan yang lebih modern. Nah, Matahari juga memiliki peluang besar tidak hanya untuk mempertahankan posisinya di industri, tetapi juga berkembang sebagai perusahaan retail nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu bab 4 yang terakhir yaitu penutup. Nah, kesimpulannya yaitu transformasi retail di Indonesia menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi teknologi dan perubahan perilaku konsumen itu menjadi kunci keberhasilan. Studi pada Matahari juga menunjukkan bahwa penguatan digitalisasi diferensiasi produk, terutama private label dan efisiensi operasional merupakan pilar utama untuk mempertahankan daya saing. Integrasi omnichannel dan pengembangan Matahari.com juga menjadi respon penting terhadap konsumen yang menuntut proses belanja cepat, mudah, dan juga fleksibel. Analisis SWOT menyoroti kekuatan brand nasional dan jaringan gerai luas, namun juga tantangan seperti digitalisasi yang belum optimal dan ketergantungan pada traffic mall. Peluang melalui e-commerce, urbanisasi, dan kolaborasi brand lokal perlu dimaksimalkan untuk menarik generasi muda secara keseluruhan. Masa depan Matahari bergantung pada konsistensi inovasi, perbaikan kelemahan internal, dan kemampuan menciptakan pengalaman belanja yang relevan serta terintegrasi.
Kemudian selanjutnya ada saran untuk PT Matahari Department Store TBK. Matahari ini perlu mempercepat transformasi digital melalui peningkatan sistem internal, optimalisasi platform e-commerce dan integrasi omnichannel seperti click and collect, serta pengecekan stok real time, penguatan private label dengan desain lebih trend, kualitas konsisten, dan proses produksi agile penting untuk meningkatkan diferensiasi dan margin. Nah, kolaborasi dengan brand lokal dan pemanfaatan data pelanggan harus diperluas juga untuk memperkuat relevansi brand dan efisiensi rantai pasok. Kemudian selanjutnya saran untuk masyarakat atau konsumen diharapkan juga menerapkan pola belanja bijak serta memanfaatkan program promo dan loyalitas. Dukungan terhadap produk lokal yang dijual Matahari dapat memperkuat UMKM dan rantai pasok domestik. Selain itu, masyarakat berperan menjaga pengalaman belanja yang positif dengan mengikuti aturan gerai dan memberi masukan konstruktif agar kualitas layanan Matahari terus meningkat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.